Wabarakatuh. Nama saya Genza Perkasa, akan mempresentasikan hasil field study saya guna memenuhi keperluan UAS perbandingan hukum pidana. Yang pertama adalah waktu dan tanggal ke pengadilan negeri. Kunjungan ini saya lakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023. Kunjungan ini juga dibarengi dengan kunjungan filsafat hukum untuk mempercepat pengumpulan data. Perkara yang disidangkan adalah perkara mengenai penganiayaan yang berujung kepada kematian yang terjadi kepada balita berusia 2 tahun. Alasan saya memilih perkara adalah perkara ini sama dengan filsafat hukum, karena hanya perkara inilah yang memiliki data lengkap dan kuasa hukumnya bersedia untuk saya wawancara. Tahapan perkaranya adalah pemeriksaan saksi. Nomor perkaranya adalah perkara dengan nomor 192 garing pidana khusus garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nama-nama pihak yang berperkara adalah Yusafat Anderson sebagai terdakwa dan balita berinisial GMM yang diwakilkan oleh kejaksaan. Sayangnya saya tidak berhasil mendapatkan nama para jaksa. Nama-nama hakimnya, nama-nama majelis hakim juga gagal saya dapatkan. Karena ketika sidang ini sudah dimulai, majelis hakim hanya masuk tanpa menyebutkan namanya. Tapi kuasa hukum konfirmasi bahwa hakim tersebut sama dengan hakim pada agenda sebelumnya. Lawyer dari terdakwa. Nama lawyer terdakwa yang saya wawancarai adalah Bapak Reno Antoni Sirait. Status terdakwa dikonfirmasi sudah ditahan oleh lawyer terdakwa. Nama korban tidak berhasil saya dapatkan karena korban balita. Yang saya dapatkan adalah inisialnya yaitu GM. Pasal-pasal yang didakwakan. Dakwaan pertama adalah pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan dakwaan ketiga adalah pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat. Data-data yang relevan ketika persidangan akan dimulai, pihak jaksa sudah hadir dan membawa saksi untuk diperiksa. Tetapi kuasa hukum terdakwa belum hadir. Karena memakan waktu yang terlalu lama, maka sidang ditunda diskors selama 4 jam oleh majelis hakim. Berikut adalah foto-foto persidangan. Kesimpulan yang saya peroleh, peradilan terhadap kasus ini merupakan bentuk dari implementasi dari civil law yang diadopsi oleh Indonesia sebagai bekas jajahan negara Belanda yang juga menganut sistem hukum civil law. Dalam mata perkuliahan disebutkan bahwa civil law menyebar ke Belanda melalui ekspansi dan penaklukan yang dilakukan oleh Kaisar Napoleon. Setelah Belanda kembali berdiri, Belanda tetap menggunakan sistem hukum civil law yang kemudian diimplementasikan ke negara jajahannya yaitu Hindia Belanda, yang kemudian diadopsi oleh Indonesia. Pelajaran yang diperoleh. Meskipun Indonesia secara geografis tidak terhubung dengan Eropa, tapi Indonesia mengadopsi dan mengimplementasikan sistem hukum yang berasal dari negara-negara Eropa. Sistem hukum sipil law tidak hanya terbatas dipakai oleh negara-negara Eropa, tetapi juga diadopsi oleh negara-negara bekas jajahannya seperti Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.